Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang saat ini beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS diprediksi bisa bubar di tengah jalan. Jika memang bubar, Anies Baswedan tentu terancam gagal maju di Pilpres 2024. Potensi bubarnya Koalisi Perubahan itu dilihat sejumlah pengamat politik di tengah kedekatan PDIP dengan Partai Demokrat. Beberapa pekan terakhir, PDIP memberi sinyal bekerja sama dengan Demokrat. Nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bahkan disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden PDIP. Kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mencalonkan diri dan terpilih sebagai presiden. Ia mengalahkan calon presiden petahana yang juga atasannya di kabinet, Megawati Soekarnoputri. Selama 2 periode pemerintahan SBY, PDIP menjadi oposisi di parlemen. Saat calon presiden PDIP, Joko Widodo, menang di Pilpres 2014, Demokrat pun memilih berada di luar pemerintahan. Saat ini, PDIP sedang membangun koalisi untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Adapun Demokrat masih mendorong AHY untuk bisa menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mencium potensi bubarnya KPP di tengah rencana pertemuan AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kedua partai bahkan sudah bertemu untuk membahas rencana pertemuan AHY dan Puan. Jamiluddin berkata Demokrat sangat mungkin hengkang karena proposal mereka untuk mengusung AHY sebagai cawapres tak kunjung digubris koalisi Anies. Ia menilai hengkangnya Demokrat sama saja dengan kegagalan Anies menjadi capres. Pasalnya, modal suara KPP tak akan melampaui ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold, tanpa Demokrat. Kalau Demokrat memang jadi pindah ke PDIP, praktis Koalisi Perubahan tidak memenuhi syarat PT 20%. Ini artinya Anies akan berpeluang menjadi gelandangan politik, kata Jamiluddin Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023. Jamiluddin tak yakin ada partai yang mau bergabung ke koalisi Anies jika Demokrat hengkang. Menurutnya, partai-partai yang belum berkoalisi saat ini punya kecenderungan dekat dengan Jokowi. Golkar, PKB, dan PAN adalah bagian dari kabinet Jokowi. Sementara Koalisi Perubahan dipandang sebagai oposisi, mereka tersandera dengan Jokowi. Kemungkinan mereka pindah ke Koalisi Perubahan yang dikonotasikan dengan oposisi. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai koalisi pendukung Anies sangat mungkin bubar karena kebuntuan pembahasan cawapres. Selain itu, godaan PDIP ke Demokrat juga menjadi ancaman serius. Menurutnya, Demokrat akan menerima pinangan PDIP jika dua hal terpenuhi. Agung mengatakan Nasdem harus bergerak cepat mengamankan nasib koalisi. Dia menilai satu-satunya cara mempertahankan koalisi ini adalah segera mendeklarasikan calon wakil presiden. Kalau disegerakan pengumumannya, koalisi ini bisa menggairahkan lagi pencapresan Anies, bisa lebih atraktif karena akan punya paket yang sudah jelas untuk dikampanyekan, katanya. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan Demokrat tetap teguh pada kesepakatan Koalisi Perubahan, yaitu mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024. Ia pun menilai anggapan Anies berpotensi jadi gelandangan politik karena koalisi bubar terlalu berlebihan. Wajar-wajar saja jika muncul beragam tafsir dari rencana silaturahmi Mbak Puan dan Mas Ketum AHY ini. Namun pernyataan itu terlalu berlebihan. Sebelumnya, Nasdem dan PKS pun telah merespons rencana pertemuan Puan dan AHY. PLT Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim tak masalah dengan pertemuan tersebut. Menurutnya, koalisi perubahan dibangun atas dasar kepercayaan. PKS juga mengaku tak khawatir. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan tiap parpol punya kedaulatan sendiri. Tidak masalah, setiap partai punya kedaulatan dalam menentukan langkah-langkah. Kami hormati keputusan dan sikap Demokrat, kata Khalid saat dihubungi, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Khalid menilai pertemuan antar parpol merupakan hal baik. Menurutnya, silaturahmi kebangsaan antar tokoh dapat menghadirkan suasana politik yang sejuk. Ia pun tetap yakin dengan kesepakatan koalisi perubahan yang telah diteken AHY bersama Presiden PKS Ahmad Syaihu dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Jangan lupa di-like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.